Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Nah, kali ini kita mulai cerita yang baru dari seri Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Daima. Seperti lirik yang ada di lagu openingnya, Here comes a new story. Petualangan baru Goku pun dimulai lagi. Cerita Dragon Ball Daima ini berlangsung sesaat setelah Goku dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Iblis Buu. Dan masalah baru pun siap mereka hadapi. Yang spesial dari Dragon Ball Daima adalah ini merupakan karya terakhir almarhum Akira Toriyama sebagai pengarang Dragon Ball. Sebagai fans Dragon Ball, sudah barang tentu wajib hukumnya kita ikuti ceritanya sampai selesai. Jadi, tanpa panjang lebar, ayo kita mulai cerita baru Dragon Ball Daima. Here comes a new story. Setelah opening berikut ini. Seperti yang Mimin sudah bilang di awal, cerita Daima berlangsung sesaat setelah Goku dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Iblis Buu. Maka dari dunia Demon, ada dua sosok yang sedang melihat rekaman peristiwa terjadi dari awal munculnya Babidi dan Dabura ke bumi. Sosok itu adalah King Goma, yang ternyata rival Babidi untuk menjadi penguasa dunia Demon. Dan yang kedua adalah asistennya yang bernama Degesu, yang diketahui ternyata merupakan adik dari Kaioshin, di mana ternyata juga Kaioshin berasal dari dunia Demon. Mereka berdua pun melanjutkan tontonannya, di mana mereka dibuat terkejut oleh kematian Dabura dan Babidi, yang merupakan sosok yang dikenal kuat dan kejam di dunia Demon. King Goma mempercepat tayangannya, sampai mereka berdua melihat munculnya Dewa Naga dari Dragon Ball. Mereka juga heran kalau di bumi terdapat Dragon Ball, karena ternyata di dunia Demon juga terdapat Dragon Ball. Sampai akhirnya mereka diperlihatkan oleh Son Goku yang dengan Kaioken-nya berhasil memusnahkan Iblis Buu sampai tak bersisa. King Goma dan Degesu sampai terkejut lesu melihat hal itu. Mereka kaget ada sosok sekuat Son Goku. Tiba-tiba muncul sosok perempuan bernama Arinsu, dan dia juga ternyata adalah adik dari Kaioshin serta kakak dari Degesu. Arinsu adalah seorang dokter yang bekerja untuk penelitian di bawah kuasa Dabura. Namun karena Dabura dan Babidi telah tewas, Goma yang merupakan rival Dabura mengoloknya. Tapi Arinsu malah berkata kalau Goma sebaiknya waspada, karena orang-orang yang menewaskan Dabura dan Babidi bisa saja menginvasi dunia Demon dan menguasainya. Mendengar hal itu, Goma dan Degesu merasa terancam seiring Arinsu yang meninggalkan mereka berdua ke dalam kegelapan. Kata-kata Arinsu membuat Goma berpikir dan mengajak Degesu untuk berbuat sesuatu demi mencegah invasi para petarung bumi. Maka dia berencana untuk menggunakan Dragon Ball Bumi untuk mencegah hal yang ditakutinya terjadi. Sementara dari balik pilar ada sosok yang mengawasi dan mendengar rencana mereka berdua. Goma mengajak Degesu pergi ke sebuah tempat di mana ada seorang Namek bernama Neva. Dari sini diketahui kalau bangsa Namek juga berasal dari dunia Demon. Tapi Neva adalah satu-satunya bangsa Namek yang tersisa di dunia Demon. Dia adalah sosok yang mengatur Dragon Ball di dunia Demon. Tapi karena Goma mengincar Dragon Ball di bumi, dia mengajak Neva untuk menemaninya ke bumi dan menggunakan Dragon Ball nantinya. Berangkatlah Goma, Degesu, dan Neva menuju bumi. Tapi mereka harus melewati penjaga yang menjadi portal antara dunia Demon dengan dunia manusia. Penjaga portal itu berbentuk ikan yang sangat besar, bernama Warp Sama. Hanya melalui Warp Sama lah setiap orang baru bisa berpindah dari dunia Demon ke dunia manusia. Hanya saja Warp Sama sering memberikan pertanyaan yang random dan selalu meminta kode angka dari para pihak yang ingin melewatinya. Kemudian cerita berlanjut di bumi, tepatnya di acara ulang tahun Trunks, di mana Goku bersama keluarga dan kawan-kawannya berkumpul, sekaligus menjadi ajang reuni buat mereka semua pasca pertarungan mereka melawan Iblis Buu, termasuk hadirnya Kaioshin dan Kibito yang disapa oleh Goku. Tapi Goku heran karena setahu dirinya terakhir kali Goku ingat kalau Kaioshin dan Kibito telah bersatu menggunakan anting Potara menjadi Kibito Kai, di mana sosok yang bersatu dengan anting Potara tidak dapat terpisah lagi.
Kaioshin pun menjelaskan kalau mereka mengetahui cara memisahkan diri dari Vegito yang akhirnya berpisah menjadi Goku dan Vegeta lagi ketika berada di dalam tubuh iblis Buu. Mungkin ada gas di dalam tubuh Buu yang dapat membuat Vegito terpisah. Karena itulah mereka mencoba masuk ke dalam tubuh Buu baik dan kini mereka menjadi Kaioshin dan Kibito kembali. Setelah menikmati santapan bersama, Goku seperti biasa mengajak Vegeta untuk sparring. Jelas ajakan itu langsung diterima oleh Vegeta. Tanpa pikir panjang, keduanya melesat ke langit dan bertarung. Krillin sampai heran kenapa dua manusia Saiyan ini tidak bertarung. Bulma hanya bilang agar dia lebih baik mengabaikan saja. Kekuatan Goku dan Vegeta benar-benar seimbang sampai keduanya terus bertarung tanpa lelah. Di saat bersamaan, pesawat King Gomah pun tiba di bumi, tepatnya di kediaman Kamisama. Dende dan Popo yang melihat pesawat mereka sampai terkejut. Maka turunlah Gomah dari pesawatnya. Dan kehadiran sosok Neva membuat Dende lebih kaget lagi. Secara dia melihat bangsa Namek sepuh dari tempat lain. Degesu secara singkat menjelaskan maksud kedatangannya, yang tidak lain adalah untuk meminta Dragon Ball di bumi. Namun Dende berkata kalau Dragon Ball baru bisa dipakai setahun lagi, dan saat ini tersebar di seluruh bumi dalam wujud batu. Tapi hal itu tidak jadi halangan buat Neva. Dia pun menggunakan kemampuannya untuk mengumpulkan seluruh 7 buah Dragon Ball yang tersebar untuk datang menghampirinya. Bukan hanya itu, bahkan Dende lebih terkesima lagi ketika Neva justru bisa membuat 7 Dragon Ball berwujud batu langsung menjadi Dragon Ball wujud sempurna. Tiba-tiba di saat Degesu ingin memanggil Dewa Naga dari Dragon Ball, Dende yang tahu kalau niat mereka jahat berusaha untuk mencegah. Namun Degesu dengan cepat melancarkan serangan hingga membuat Dende tersungkur dan pingsan. Maka setelah itu mereka pun memanggil Dewa Naga. Muncullah Shenlong yang membuat Goma dan Degesu terkesima. Langit pun menjadi gelap seperti biasanya. Namun hal itu membuat semua yang di bumi kebingungan, karena mereka baru saja menggunakan Dragon Ball beberapa waktu yang lalu, sehingga langit yang menggelap tersebut terasa tidak wajar. Tanpa pikir panjang, Goma langsung meminta permohonan dari Shenlong agar semua yang terlibat dalam pertarungan melawan iblis Buu, baik keluarga ataupun teman, berubah kembali menjadi kecil, sementara yang kecil berubah menjadi balita. Maka tidak makan waktu lama, permohonan Goma pun dikabulkan. Bulma, Krillin, semua yang sedang berkumpul di acara pesta ulang tahun Trunks, termasuk Goku dan Vegeta yang sedang sparring, menjadi menyusut ke wujud anak kecil. Shenlong pun menyebar kembali menjadi batu ke seluruh bumi. Krillin yang bangkit terlebih dahulu kaget dengan yang dialaminya, lalu menyusul Goku dan Vegeta yang jatuh ke darat. Keduanya juga heran dengan apa yang terjadi. Semakin paniklah semuanya ketika mereka semua bersama menjadi anak-anak lagi. Kembali ke tempat Kamisama, Gomah kesal karena dia harusnya mendapat 3 permintaan. Tapi karena bukan berasal dari dunia manusia, Gomah hanya boleh memohon 1 permintaan. Degesu berkata kalau tujuan mereka sebenarnya sudah tercapai, maka baiknya mereka kembali ke dunia demon. Namun karena merasa masih ada ancaman, Goma ingin membawa serta Dende yang menjadi balita ke dunia demon. Karena dengan tidak adanya Dende di dunia manusia, maka Dragon Ball di bumi tidak dapat digunakan lagi. Maka Degesu pun merampas Dende dari pangkuan Popo, dan berangkatlah Goma kembali ke dunia demon. Balik lagi di bumi, di mana semuanya masih terheran-heran termasuk Mr. Satan. Namun hal itu tidak sepenuhnya membuat kecewa bagi beberapa orang. Secara, Bulma dan Cici justru senang karena wajah mereka kembali muda. Goku yang mencoba terbang malah kehilangan keseimbangan. Ternyata kemampuan Goku juga kembali seperti saat Goku kecil. Tidak ketinggalan Kame Sennin yang kembali muda. Dia juga salah satu sosok yang malah bersyukur tubuhnya kembali kecil. Kaioshin mengajak Goku untuk pelan-pelan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Piccolo berkata sebaiknya mereka mencari tahu mulai dari tempat Kamisama. Maka berangkatlah mereka ke tempat Kamisama. Di sana mereka disambut oleh Popo yang mengecil. Dijelaskanlah kalau Dende dibawa oleh sosok bernama Goma dan Degesu yang membuat Kaioshin terkejut. Kaioshin secara singkat menjelaskan kalau mereka berasal dari dunia demon. Piccolo pun juga ikut terkejut saat Popo menjelaskan tentang Neva, karena Piccolo tahu kalau Neva adalah Namek legendaris satu-satunya yang ditugaskan menjaga Dragon Ball di dunia demon. Lalu Kaioshin berpikir hanya dengan pesawat khusus mereka lah mereka bisa dapat berangkat ke dunia demon. Maka Kaioshin meminta Kibito menemukan pesawatnya yang lama yang dulu mengirimkan dirinya dari dunia demon ke dunia manusia. Tapi setelah diperiksa oleh Kaioshin, ternyata pesawatnya telah lama rusak sehingga mustahil untuk pergi ke dunia demon. Namun Goku punya ide untuk menjemput Bulma,
karena Bulma adalah seorang jenius yang bisa memperbaiki segala macam yang berkaitan dengan teknologi. Tapi lagi-lagi ketika Goku ingin terbang menjemput Bulma, dirinya kehilangan keseimbangan. Ternyata Piccolo juga mengalami hal yang sama. Maka Bulma dan Vegeta dijemput oleh Kibito yang bisa berpindah tempat dengan mudahnya. Bulma kemudian memeriksa setiap bagian dari pesawat Kaioshin. Lalu dia pun mulai memperbaikinya. Sementara waktu menunggu pesawat Kaioshin kelar diperbaiki, Son Goku mulai bisa beradaptasi dengan tubuh kecilnya lagi dan terbang dengan lancar. Dia pun kembali mengunjungi Menara Korin untuk bertemu Korin. Tujuannya adalah mengambil tongkat sakti yang dulu kecil sering dia gunakan. Korin berkata kalau tongkatnya sudah lama tidak ada padanya. Dia bilang Goku mungkin bisa menemukannya di tempat Kame Sennin. Goku pun melesat terbang ke kediaman Kame Sennin, di mana dia bertemu Kame Sennin yang kecil namun kini semakin genit karena dirinya tidak tua lagi. Ternyata tongkat sakti milik Goku digunakan sebagai penyangga jemuran. Maka kembali Goku mendapatkan tongkat saktinya sebagai senjata andalan. Dia berkumpul lagi bersama yang lain di tempat Kami-sama guna membahas rencana perjalanan menuju dunia demon. Tiba-tiba di tengah acara makan bersama, muncul pesawat asing yang mendekat dan mengejutkan mereka. Pesawat itu pun mendarat tepat di hadapan mereka semua. Lalu dari pesawat tersebut keluarlah seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Glorio. Tanpa basa-basi dia berkata kalau dia berasal dari dunia demon dan ingin meminta Goku untuk ikut dirinya guna mengalahkan King Goma. Kaioshin pun terkejut. Selain dirinya baru mengenal Glorio, dia juga penasaran siapa yang mengirim Glorio untuk menjemput Goku. Namun Glorio belum mau terbuka tentang hal itu. Secara tujuan Goku adalah menjemput Dende di dunia demon, maka dia pun menerima ajakan Glorio. Kaioshin juga minta ikut serta berangkat dengan mereka menuju dunia demon guna menyelidiki tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Vegeta yang mau ikut serta malah ditolak oleh Glorio karena pesawat miliknya hanya muat bertiga. Kaioshin menyarankan Vegeta dan Piccolo menyusul menggunakan pesawat miliknya setelah selesai diperbaiki oleh Bulma. Lalu terbanglah Goku bersama Glorio dan Kaioshin. Pesawat milik Glorio melesat dengan sangat cepatnya. Kaioshin menjelaskan kalau teknologi di dunia demon menggunakan magic, sehingga memungkinkan pesawat mereka melesat dengan cepat. Selama penerbangan, Glorio menjelaskan kalau dunia demon dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah dunia demon kelas atas dan superior, di mana penghuninya bisa ke tingkatan 2 dan 3 dengan bebasnya. Sedangkan tingkat 2 bisa bebas ke tingkat 3, namun baru bisa ke tingkat 1 melalui izin para demon tingkat 1. Sedangkan tingkat 3 dihuni para demon kelas bawah yang hanya hidup di dunia demon tingkat 3. Yang mencurigakan buat Kaioshin, Glorio mengaku dikirim oleh Raja Demon tingkat 3. Tapi Kaioshin berpikir kalau Glorio tidak mungkin dari dunia demon tingkat 3. Secara dia bisa keluar dunia demon dengan mudahnya. Namun masih saja Glorio menutup diri untuk menjelaskan. Singkat cerita pesawat mereka sampai kepada Warp Sama kembali. Goku terkejut dengan adanya sosok seperti Warp Sama yang menyerupai ikan besar. Warp Sama langsung melihat dan memeriksa penumpang yang ada di pesawat Glorio, karena hanya penghuni dunia demon yang boleh masuk ke portal tersebut. Ciri-ciri penghuni dunia demon ternyata salah satunya adalah telinga yang runcing. Kaioshin dengan kemampuannya mengubah telinga Goku menjadi runcing, sehingga melihat dirinya, Warp Sama percaya dan mempersilahkan mereka semua untuk masuk portal menuju dunia demon. Sesaat sebelum masuk, Kaioshin memberikan sinyal kepada Kibito agar dapat menemukan Warp Sama di lokasi yang sama. Singkat cerita, tibalah pesawat mereka ke dunia demon, khususnya dunia demon tingkat 3 yang lebih mudah untuk dimasuki. Goku terpukau dengan dunia demon, di mana banyak tanaman baru dan makhluk yang tidak pernah dia jumpai sebelumnya. Dia pun melihat sebuah lubang besar yang tertutup mantra yang ternyata pintu penghubung ke dunia demon lainnya. Bahkan dia melihat patung besar Dabura yang tadinya merupakan raja dunia demon. Dan akhirnya mendaratlah Goku di dunia demon. Petualangan baru dirinya di dunia demon pun telah dimulai. Nah, demikianlah cerita Dragon Ball Daima kali ini. Penasaran dengan kelanjutannya? Sama, Mimin juga penasaran. Karena itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, biar kita bareng-bareng ikutin cerita lanjutannya. Sampai jumpa dan terima kasih.